Ini surat biasa dengan surat panggilan sidang. Sebenarnya waktu itu saat dibahas di MOU juga sudah disampaikan di pasal 3 bahwa harus ada tanda yang membedakan bahwa ini adalah panggilan sidang, ini adalah pemberitahuan, dan ini surat biasa karena akan ada perbedaan perlakuan. Kalau panggilan sidang akan mengikuti ketentuan di SKKMA 363 tersebut. Ada beberapa perlakuan khusus. Misalnya tadi yang disampaikan Bapak bahwa bagaimana jika misalnya tidak ketemu orangnya, apakah langsung dikembalikan? Tidak. Jadi ada tata cara khusus sebagaimana diatur di ketentuan pasal 4 di MOU tersebut. Jika ternyata PT Pos mengantar ke sana tidak bertemu dengan orangnya langsung, bagaimana perlakuannya, atau tidak ada orang di tempat tersebut, atau meninggal dunia, itu beda perlakuannya. Gitu. Tapi itu dimulai dari pos harus tahu dulu ini surat apa Iya, gitu, betul. surat biasa atau panggilan sidang. Betul. Ya Jadi kan? di amplopnya Amplopnya. harus ada tanda bahwa ini panggilan sidang, kemudian kapan tanggal sidangnya, karena pos. Di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman seputar tahapan sidang perceraian di Pengadilan Agama, khususnya untuk sidang pertama. Bagaimana agendanya dan apa saja yang ditanyakan oleh hakim di sidang pertama tersebut. Oke, langsung saja. Kita mulai dari pendaftaran gugatan. Setelah gugatan cerai didaftarkan di Pengadilan Agama, nanti jurusita akan memanggil penggugat dan tergugat di tempat kediamannya untuk menghadiri sidang. Apabila tidak dijumpai di tempat kediamannya, panggilan akan disampaikan melalui lurah atau kepala desa setempat. Pada saat memanggil tergugat, petugas pengadilan selain menyerahkan surat panggilan, juga akan menyerahkan salinan surat gugatan dan memberitahukan kepadanya bahwa ia dapat menjawab gugatan tersebut secara tertulis atau dengan surat. Setelah menerima surat panggilan, penggugat dan tergugat tinggal menghadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan. Nanti setelah sampai di kantor Pengadilan Agama, penggugat dan tergugat dapat langsung menuju ke ruang tunggu sidang dan mengambil nomor antrian sidang. Setelah itu, panitera sidang akan memanggil penggugat dan tergugat untuk masuk ke ruang sidang. Namun, sebelum masuk ke ruang sidang, pastikan dulu telah membaca dan memahami tata tertib persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020. Setelah penggugat dan tergugat masuk ruang sidang, hakim akan memeriksa kesesuaian identitasnya dengan surat gugatan. Karena itu, di sidang pertama ini, penggugat dan tergugat harus membawa kartu identitas diri. Jika penggugat dan tergugat didampingi oleh pengacara atau advokat, hakim akan memeriksa pula kelengkapan beracaranya, meliputi surat kuasa khusus, kartu tanda advokat, dan berita acara sumpah advokat. Selain itu, apabila gugatan cerai ini diajukan secara online melalui aplikasi e-court, hakim akan memberikan penjelasan dan meminta persetujuan kepada tergugat untuk beracara secara elektronik atau e-litigasi. Khusus bagi tergugat yang tidak didampingi oleh advokat, apabila ia setuju sidang dilaksanakan secara elektronik, maka sidang akan diskors untuk memberikan kesempatan kepada tergugat membuat akun sebagai pengguna lain di meja e-court. Setelah membuat akun e-court, skor sidang akan dicabut dan pihak berperkara akan dipanggil lagi untuk masuk ke ruang sidang. Setelah penggugat dan tergugat masuk kembali ke ruang sidang, nanti hakim akan mendamaikan penggugat dan tergugat. Jika perdamaian berhasil, penggugat dapat memohon untuk mencabut gugatannya. Sebaliknya, jika perdamaian tidak berhasil, hakim akan memberikan penjelasan tentang mediasi kepada penggugat dan tergugat. Penggugat dan tergugat juga akan diminta menandatangani formulir penjelasan mediasi sebagai bukti bahwa hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi secara lengkap kepada penggugat dan tergugat. Selanjutnya, penggugat dan tergugat akan diberikan kesempatan untuk memilih mediator dalam daftar mediator. Setelah mediator dipilih, nanti hakim akan menjatuhkan penetapan dan menunda persidangan untuk memberikan kesempatan kepada penggugat dan tergugat menempuh mediasi. Pertanyaannya, bagaimana jika tergugat tidak hadir di sidang pertama? Jika tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak hadir di sidang pertama, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, kecuali jika gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Selain itu, hakim dapat pula memerintahkan jurusita untuk memanggil tergugat sekali lagi agar datang menghadap ke persidangan pada hari yang ditentukan. Pertanyaan sebaliknya,
Bagaimana jika yang tidak hadir tersebut adalah penggugat? Jika yang tidak hadir adalah penggugat, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam kondisi tertentu, misalnya karena tempat kediaman penggugat jauh atau karena mengirim kuasa tapi surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka hakim dapat mengundurkan sidang. Dua perkara perceraian, dengan catatan di sidang pertama penggugat dan tergugat hadir, dan sidang ditunda untuk mediasi. Setelah menempuh proses mediasi, para pihak akan diberitahu untuk hadir di sidang berikutnya pada waktu yang telah ditentukan. Dalam sidang lanjutan tersebut, majelis hakim akan berupaya mendamaikan kembali penggugat dan tergugat, lalu membacakan laporan hasil mediasi dari mediator. Jika mediasi berhasil, di mana penggugat dan tergugat sepakat berdamai, dan penggugat mohon agar perkaranya dicabut, maka majelis hakim akan menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut. Sebaliknya, jika mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Perlu kita ketahui, pemeriksaan perkara perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, sesuai maksud pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Setelah hakim menyatakan sidang tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan penggugat. Dan sesuai pasal 127 RV, penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Selanjutnya, terhadap gugatan tersebut, tergugat berhak mengajukan jawaban, baik secara tertulis maupun secara lisan. Jika tergugat hendak mengajukan jawaban secara tertulis dan belum siap dengan jawaban tertulisnya, majelis hakim dapat menunda sidang untuk memberikan waktu kepada tergugat mengajukan jawaban. Penundaan sidang ini dilakukan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam jawabannya, selain menanggapi gugatan penggugat, tergugat dapat juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap gugatan penggugat, misalnya perihal hak asuh anak, nafkah anak, dan lain sebagainya. Setelah tergugat mengajukan jawaban, penggugat akan diberikan kesempatan untuk mengajukan replik, dan tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan duplik. Setelah tergugat menyampaikan duplik, tahap jawab-menjawab selesai, lalu sidang dilanjutkan dengan acara pembuktian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi lancarnya persidangan pada hari ini, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang replik perkara cerai talak Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang, hari Senin, 6 Desember 2021, dengan register nomor 009-PDT.G-2021-PA.TJK, antara Agung Hanafi sebagai penggugat melawan Rizka Aulia sebagai tergugat, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera dipersilahkan untuk memanggil penggugat dan tergugat. Kepada petugas khusus supaya memanggil penggugat dan tergugat. Register perkara nomor 009-PDT.G-2021-PA.TJK antara saudara Agung Hanafi bin Yoga Putra sebagai penggugat melawan Rizka Aulia binti Rohani Akbar sebagai tergugat. Dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum, saudara penggugat dan tergugat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Apakah sebelumnya telah terjadi perdamaian selama penundaan sidang? Tidak, majelis hakim. Apakah benar demikian? Benar, Pak Hakim. Saudara tergugat, apakah benar tidak terjadi perdamaian? Benar, majelis hakim. Bagaimana dengan saran hakim pada sidang yang lalu agar saudara tergugat mengajak rujuk suami Anda? Saya sudah melakukan yang terbaik, Pak Hakim, tapi memang benar. Saya rasa saya sudah tidak cocok lagi dengan dia, Pak Hakim. Baiklah, jika seperti ini, saudara penggugat, apakah saudara tetap pada gugatan saudara? Iya, Pak. Baiklah, sidang tertutup untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan replik dari pihak kuasa hukum penggugat. Saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara siap dengan repliknya? Siap, Hakim.
Baik, silahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk membacakan repliknya. Baiklah, saya akan membacakan replik gugatan. Bandar Lampung, 5 Desember 2021. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang dalam perkara nomor 009/PDT-G/2021/PA.TJK di Bandar Lampung, perihal replik penggugat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertentangan di bawah ini, nama Agung Hanafi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, kerjaan wira swasta, alamat Jalan Cengkeh Raja Basa Kota Bandar Lampung, Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai penggugat, penggugat mengajukan gugatan cerai juga terhadap nama Rizka Aulia, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Ratu di Balau, Waihalim, Kota Bandar Lampung, Kewarganegaraan Indonesia. Sebagai tergugat, perkenankanlah saya selaku penggugat dalam kesempatan ini mengajukan dan menyampaikan replik atas jawaban pihak tergugat tanggal 28 November 2021, yaitu sebagai berikut. Bahwa penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum, dan penggugat bertetap pada dalil-dalil gugatan semula. Bahwa tergugat dalam jawaban poin 4 dan 5, dengan ini penggugat menanggapinya sebagai berikut. Bahwa tergugat keterangannya tersebut telah memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa tergugat mengatakan tidak ada isu-isu menghutang, namun telah ditemukan banyak buktinya. Salah satunya ditemukan bukti beberapa tangkapan layar pesan singkat di ponsel milik genggam tergugat, bahwasanya tergugat ditagih hutang oleh beberapa orang yang ternyata tergugat berhutang tanpa pengetahuan penggugat. Bahwa selama ini penggugat selalu memahami dan bersabar untuk menerima kondisi tergugat yang keras dan jarang memberi perhatian. Dan terakhir, bahwa penggugat tetap pada pendiriannya, yaitu untuk bercerai dengan tergugat karena merasa tergugat tidak mau menuruti omongan penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini penggugat mohon kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Tertanda penggugat Agung Hanafi, kuasa hukum Rizal Mahendra, ditandatangani. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Saudara penggugat, apakah ada yang ingin saudara rubah atau saudara tambahkan dari replik yang sudah dibacakan? Saya rasa cukup, Hakim. Saudara tergugat, apakah ada yang ingin dibantah dari replik penggugat tadi? Cukup, Pak Hakim. Maaf, Pak Hakim, tetapi tergugat sudah menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, seorang ibu yang mengurus anak, mengurus rumahnya, rumah tangganya dengan baik. Dan itu salahnya ada di mana lagi? Bagaimana bisa dibilang mengurus rumah, padahal sang istri ini sering pulang malam. Bahkan kerap kali dia berhutang dan keluar malam tidak izin kepada suaminya. Saya kan sudah jelaskan dari awal sama kamu bahwa uang bulanan yang kamu kasih saja tidak cukup. Walaupun begitu kan, sebagai seorang istri seharusnya berbicara dulu kepada suami, menghormati suaminya. Kalau Anda ingin menghutang, ya bilang dulu kepada suaminya. Apa dengan mengadakan gajimu saja cukup? Tenang, Bapak, Ibu, tenang. Selesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Saya akan melanjutkan persidangan ini. Saudara tergugat, apakah ada lagi yang diingkari dari replik penggugat tadi? Instruksi Pak Hakim. Ya, silakan. Pada sidang berikutnya saya akan mengajukan duplik. Apa diperbolehkan? Apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawabannya? Belum Pak Hakim, akan tetapi sidang selanjutnya saya akan mengajukan duplik. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk mendengarkan duplik dari tergugat, maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin 13 Desember 2021 pukul 9 pagi dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 009/PDT-G/2021/PA.TJK ditutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan berita acara persidangan yang lalu bahwa agenda hari ini adalah pembacaan duplik dari tergugat. Saudara tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah Pak Hakim. Silakan saudara atau kuasa hukum untuk membacakan dupliknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Duplik tergugat. Bandar Lampung 12 November 2021. Perihal duplik tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata nomor 009-PD-T-G-2021-PA-TJK Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang di Bandar Lampung. Dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini. Rati Permatasari SHMH, advokat dan konsultan hukum yang berkantor pada kantor hukum Rati and Partners dan yang bertempat di Pulau Pisang Harapan Jaya nomor 6 Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, bertindak untuk dan atas nama tergugat berdasarkan surat kuasa di bawah tanda tangan tertanggal 5 November 2021, yaitu nama Rizka Aulia, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Ratu di Palau, Wai Halim, Kota Bandar Lampung. Dengan ini akan mengajukan jawaban atas replik terpenggugat sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1, bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum. 2, bahwa tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menerima seluruh dalil jawabannya pertama dan mohon dicatat kembali dalam duplik ini. 3, bahwa penggugat menolak dan tegas replik penggugat poin 2 yang menyatakan bahwa tergugat ditagih hutang. Menurut tergugat itu hanya buatan penggugat saja. 4, bahwa tergugat tetap pada jawaban pertama yang menyatakan bahwa tergugat sudah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang sebagai mestinya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya 1, menolak gugatan penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima. 2, menerima duplik tergugat seluruhnya. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putuskan seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tergugat Rizka Aulia, kuasa hukum Rati Permatasari yang telah ditandatangani. Baik, saudara tergugat, apakah ada yang ingin dirubah atau ditambah dari duplik yang sudah dibacakan tadi? Sudah cukup, Pak Hakim. Saudara penggugat atau kuasa hukumnya, apakah ada yang ingin dirubah atau dibantah dari tergugat tadi? Cukup hakim, jika diperbolehkan saya akan mengajukan saksi dan membawa bukti. Baik, yang diperbolehkan nanti oleh petugas berwenang akan disampaikan relaas panggilan untuk saksi dan pengajuan bukti. Saudara tergugat, apakah ingin mengajukan saksi dan mengajukan bukti juga? Ya, saya akan mengajukan saksi dan membawa bukti. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk membuktikan dan mendatangkan saksi, persidangan selanjutnya minggu depan pada hari Senin 20 Desember pukul 9 pagi dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi. Sidang perkara cerai talak register nomor 009-PDT-G-2021-PA-TJK ditutup dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.